So ya, welcome back. Di sini kita akan bahas investasi lagi yang mana kayaknya reksadana aja. Jadi reksadana itu ya semacam mekanisme investasi ya kan, dimana kalian nanti menyetorkan duit gitu kan, dan nanti dananya akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, untuk reksadana sendiri itu ada di tier investasi yang menurutku mudah sampai ya mudah lah, nggak ada sampai sulit sedang tuh nggak ada. Mudah, pure mudah. Tapi ada beberapa drawback yang mungkin ada kelebihan dan drawback yang mungkin akan aku sampaikan gitu kan. Dan untuk platformnya yang sering saya gunakan dan mungkin kalian bisa setuju lah, yaitu Bibit. Di sini saya nggak endorse, kalian kalau mau pakai ya silahkan, kalau nggak ya silahkan gitu kan. Di sini ada versi web dan aplikasi, dan karena nggak mungkin aku ngerekam pakai mobile ya kan, jadi di sini kita pakai mau aplikasi aja, pakai web aja. Dan di sini udah ada yang ibaratnya fiturnya saya cek sama lah. So ya, di sini Bibit ini berkorelasi dengan Stockbit ya. Jadi Stockbit itu ada sebuah ya semacam broker lah ya, broker saham dan yang investasi yang lain gitu kan. Itu cukup baru untuk Stockbit dan menurutku itu sangat-sangat worth it kalau Stockbit. Dan dia juga sama Bank Jago gitu kan. Jadi dua lah, jadi satu gitu. Kalau kalian nanti pakai Bank Jago itu nanti bisa ngelink ke Stockbit dan Bibit di bagian itunya. Dan untuk fitur-fiturnya gitu kan, sorry, aku belum bahas. Dan untuk fitur-fiturnya gitu, menurutku ini cukup oke gitu. Yang paling penting adalah auto debit dan pencairan instan gitu kan. Kenapa? Nanti kita bahas itu kan. Di sini ada tiga yang bisa kita bahas itu. Pasar uang, obligasi, dan saham gitu. Jadi apa itu pasar uang? Jadi pasar uang itu ibaratnya eh, adalah sebuah, ya ibaratnya teknik gitu kan, ya ibaratnya investasi gitu. Tapi ini dilakukan oleh manajer investasi gitu, di mana manajer investasi itu nanti itu akan menaruhnya di deposito, terus ada sertifikat deposito, terus sertifikat Bank Indonesia gitu kan, atau surat utang yang jangka pendek lah atau kurang dari setahun gitu kan. Nah, itu semua yang ditaruh di sini, pasar uang, obligasi, saham, itu nanti dikelola oleh manajer investasi itu. Nah, ada reksadana saham gitu. Reksadana saham itu ditaruh di saham yang bervolatilitas tinggi gitu. Maksudnya bervolatilitas tinggi itu gimana? Jadi dalam saham itu kan saham berkolerasi dengan perusahaan kan. Jadi perusahaan itu ngeluarin saham gitu sebagai tanda kepemilikan gitu. Jadi kalau kalian beli saham berarti kalian punya perusahaan itu gitu kan. Nah, bervolatilitas tinggi itu berarti eh, asetnya itu sedikit gitu. Asetnya itu kecil gitu. Asetnya kecil, dan bukan berarti kalau kecil doang itu cukup gitu. Jadi yang pertama itu adalah harga sahamnya itu murah. Yang paling menurutku yang paling pasti itu. Dan yang kedua kemungkinan itu asetnya kecil ya. Jadi kalau sahamnya kecil biasanya eh, asetnya juga kecil gitu. Menyesuaikan biasanya ya. Mungkin koreksi kalau salah. Dan biasanya itu disebut saham gorengan gitu. Saham gorengan tuh paling saham yang sesuai namanya. Paling 10.000 bisa beli, 100.000 itu paling kurang lah. Kayaknya 10 ribuan lah. Sekitar 10 ribuan, 20 ribuan lah. Kayak gitulah. Sesuai dengan harga gorengan ya kan. Volatilitas juga menawarkan keuntungan tinggi dan kerugian tinggi gitu. Nah, terus kalau obligasi itu kalian ibaratnya ngasih surat hutang lah, bukan surat hutang sih. Kalian beli surat hutang, terus kalian ngasih ke, ya ibaratnya ngasih dana ke pemerintah untuk ngebangun dan segala macamnya gitu kan. Nah, ini secara umum kayak gitu dan ini dikelola oleh manajer investasi. Sekali lagi aku ngomong gitu kan. Nah, jadi kalian tinggal deposit, kalian pilih di mana, terus nanti kalian langsung aja menikmati hasilnya gitu kan. Ibaratnya passive income lah. Nah, di sini ada beberapa kita contoh bahas pasar uang gitu kan. Yang perlu kalian lihat yang pertama adalah one year return-nya yang bagian di sebelah sini. Oh, ini masuk gak sih? Tak cek dulu. Oke, masuk. Di sini ada one year return, ada expense ratio dan total AUM gitu kan. Nah, one year return itu artinya apa? Jadi per tahun gitu kalau kalian deposit di sini gitu kan. Ya, deposit di sini, manajer investasi ini, dia setahun dia bisa menawarkan 4,95% gitu. Jadi kalau kalian deposit 1 juta gitu, kalian dapat
ya 5%-nya lah sekitar gitu ya. Paling mungkin 50.000 ya kayaknya. 50 ribuan ya kalau nggak salah, 5% dari 1 juta ya. 49.500 ya kan. Expense ratio itu adalah ibaratnya eh expense ratio itu ibaratnya kayak sih, ya ibaratnya seefisien apa sih gitu, seefisien apa gitu. Jadi kayak dana kelola gitu kan, pengelolaan gitu, biaya pengelolaan dana dengan yang dikelola gitu. Jadi kalau semakin kecil gitu berarti semakin efisien lah, ibaratnya kayak gitulah. Nah, kalau total AUM gitu, AUM itu singkatan dari Asset Under Management gitu. Jadi ya ibaratnya sebanyak apa sih dana yang dikelola investor gitu. Jadi dana investor tuh seberapa gede gitu yang dikelola oleh manajer investasi ini gitu. Nah, jadi semakin gede total year return dengan total AUM gitu, logikanya gitu, itu adalah sebuah dana ibaratnya lebih terpercaya lah gitu kan. Jadi ingat, one year return-nya semakin gede, ya ibaratnya ini logis lah ya. Kita investasi realistis aja, pasti nyari untung kan. Jadi one year return ini memang lebih gede, lebih baik gitu kan. Lalu total AUM ya semakin gede semakin bagus gitu kan. Soalnya kan ya logika aja. Semakin banyak investor yang naruh di situ kan berarti kan ini berarti semakin terpercaya, skillnya tinggi dan segala macamnya gitu kan. Nah, tapi terserah, ada beberapa yang menawarkan return tinggi tapi AUM-nya rendah, atau yang AUM-nya rendah tapi return-nya tinggi gitu. Nah, ini gitu sama aja. Ada tulisan pencairan instan dan yang nggak pencairan instan gini. Kalau setahu saya gitu, pencairan instan tuh ketika kalian jual semua aset kalian gitu, itu langsung masuk gitu. Nah, tapi kalau yang enggak gitu biasanya harus nunggu ada klarifikasi manajer investasi, bank kustodian dan segala macamnya gitu. Nah, di sini kita masuk ke salah satu yang paling tinggi, top itu paling atas, yang AUM-nya paling tinggi. Nah, di sini dulu banget ya kayaknya, kalau nggak salah, itu kita bisa mulai dari yang 10.000 gitu. Nah, ini minimal pembelian 10.000, ada yang minimal 100.000 dan segala macamnya gitu. Nah, aktifkan SIP itu adalah tulisannya systematic investment plan, jadi kita sudah langsung rutin gitu kan. Dan kenapa ini penting, dan menurutku ini sangat jenius dari Bibit gitu kan. Ini penting banget menurutku, nanti kita bisa bahas gitu kan. Karena ini berkaitan dengan psikologi manusia gitu. Nah, ini ada mesin waktu. Ini menurutku kita bisa memproyeksikan keuntungan dan kerugian di dalam Bibit gitu. Rutin per bulan gitu. Jadi kalau kalian per bulan nabung 1 juta gitu. 1 juta tiap bulan berarti kan ada 12 kan. Nah, di sini itu bisa kalian ngelihat ada kalian dapat untung 300.000 gitu kan. Ini rutin per bulan 300.000. Dan kita pakai cara bodohnya aja gitu kan. Di sini ada 3 tahun berarti 3 kali lipatnya gitu. Nah, 3 kali lipatnya berarti 36 ya, kayak gitulah. Dan ini adalah bunga majemuk ya. Ibaratnya kalian nggak bisa ngitung 3 tahun kalian langsung 36 juta kalian hitung 5%-nya gitu kan. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena kan dia kan setahun sekian, berarti kan besok lagi gitu. Hari bulan ini 1 juta gitu. Nah, bulan besok itu kan kalian udah mendapat keuntungan dari bulan kemarin gitu, ditambah dengan bulan yang sekarang gitu. Jadi kayak compounding lah ibaratnya. Di sini modelnya tuh compounding. Jadi kalian semakin investasi, semakin besok nambah lagi investasi, berarti kan bulan depan itu keuntungannya tuh lebih besar dari yang kemarin gitu. Lah kayak gitulah ibaratnya. Jadi kalian nggak bisa untuk 36 juta langsung 5%-nya berapa gitu kan. Nah, itu nggak bisa tuh. Use your brain gitu kan. Nah, di sini yang bisa kita ukur gitu. Mungkin seperti ini ya kan. Yang paling mudah aja gitu. Ini kita ngomong aja realistis saja. Aku pakai kalkulator. Aku ngitung. Bentar, aku ngeluarin kalkulator dulu. Nah, di sini ada kan keuntungan kalian ngeliat 12.313.594 ya. Nah, di sini berarti keuntungannya kita anggap aja 315.000 aja biar gampang gitu. 315.000. Sini aku nge-share screen. Ya gak usah lah ya, kalian gak usah ngeliat aja. Nah, 315.000 gitu kan, 315.000. Nah, ini itu kan kita bagi 20 hari kerja per bulan gitu kan. 20 hari kerja per bulan
sama dikalikan 12 berarti 240 hari kerja ya kan. Ini nggak ada libur apapun dan nggak ada kayak Idul Fitri dan segala macem, atau mungkin ya pasca dan segala macam, itu nggak ada. 315.000 ya ibaratnya, dibagi 240 hari kerja, sorry, 315.000 dibagi, mungkin kalian bisa ngitung sendiri, 240 hari kerja, yaitu sekitar kalian dapat per harinya itu adalah 1.312 gitu kan. 1.312 itu per hari ya kan. Per hari kalian kalau sejuta ya 12 juta kayaknya sekitar 1.300-an lah ya. Nah, oke, kalian nggak punya duit 1 juta gitu kan. Nah, oke, di sini kan ada 10 ribuan kan. 10 ribuan nih. Ya kan, 10 ribuan. Berarti kita minimal aja 10 ribuan. 10 ribu berarti 120.000 ya. 120.000 ya dikurangi aja, berarti dikurangi, berarti sekitar 30 ribuan ya, bukan mungkin 300 perakan lah ya. Berarti kalian sehari itu 1 rupiah lah, sehari 1 rupiah. Jadi mungkin 10.000 itu sehari 1 rupiah. Mungkin kalau perhitungan saya salah, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Jadi minimal kalau 10.000 itu kalian dapat sehari 1 rupiah ya, sehari 1 rupiah. Dan kalau 1 juta itu sekitar tadi 1.300-an gitu. So, jadi apa yang bisa kita pelajari kali ini gitu? Apalagi gitu, kalau yang nabung sekali doang gitu, kalian nggak niat gitu, cuman kalian dapat yang sesuai returnnya 4,94% ya, sesuai dengan returnnya yang kalian ditulis tadi. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari di sini gitu? Jadi kalau kalian mau meraih financial freedom gitu, financial freedom, oh kalian nggak usah kerja, kalian cuman dari return saham, investasi, reksadana gitu. Kalian kayaknya butuh gitu, mungkin kita UMR Jakarta aja gitu, UMR Jakarta di mana mungkin 5,5 ya kan, 5,5 juta gitu. Jadi returnnya adalah 5,5 juta per bulan gitu. 5,5 juta per bulan itu mungkin kalian kasih berarti ini dibagi 20 hari kerja aja, dibagi 20 hari kerja aja. Bagi 20 hari kerja. Jadi sebulan, sehari gitu, kalian harus dapat 275.000 gitu. Nah, ini kalian kita kalikan lagi dengan base-nya tadi 10.000 cuma dapat 1 rupiah ya kan. Berarti kalikan 10.000. Nah, kalian minimal gitu punya dana sekitar 2,75 M ya, 2,75 miliar gitu. Untuk kalian bisa hidup dari reksadana ini aja gitu. Dan apakah ini bisa dana yang seperti ini bisa didapatkan dari gaji UMR aja gitu? Sadly menurutku it's not gitu. Ya mungkin ya ini realistis aja kan. Mungkin 5 juta dipotong kos, dipotong beli makan gitu kan. Atau nanti sakit dan segala macam. Mungkin kalian bisa nabung 1 sampai 3 juta aja gitu. Dan 1 sampai 3 juta, nah ini mungkin 36 juta per tahun ya kan, 36 juta per tahun. Nah kalian kerja mungkin 20-30 tahun ya, mungkin nggak sampai lah 1 M gitu kan, nggak sampai lah 1 M, sadly mungkin 1 M nyampe lah. Tapi kalau untuk yang sampai 2,5 M gitu kan, nah itu nggak nyampe ya kan. Makanya gitu kalau kalian langsung jeblek gitu 2,75 M gitu, it cannot be done gitu. Makanya ada yang namanya rutin per bulan gitu. Nah kenapa aku kok bahas, kok ini kan tadi per tahun kan ya, ini kalian tahu per tahun, kalian aku kok ngomongnya per hari 1 rupiah 275.000. Nah ini berkaitan dengan psikologi ya kan, dimana kalian pasti ngelihat bibit ini tiap hari lah kan, udah untung nih, apakah bisa beli McLaren besok ya? Jawabannya tetap enggak ya kan. Nah kayak gitulah, jadi kalian mesti secara psikologi gitu, kalian mesti akan ngebuka kayak gini mungkin di awal-awal gitu per hari gitu kan, di awal-awal per hari, di awal-awal mungkin per minggu gitu kan, dengan harapan besok kalian bisa beli McLaren gitu. Jawabannya tetap nggak bisa ya kan. Nah jadi udah jelas ya kan, ada kayak gini gitu, udah bank kustodian dan bank penampung. Di sini ada kayak mungkinnya ada keterangannya lah, kalian bisa baca sendiri. Komisi penjualan, ada komisi pembelian. Nah ini kalian yang perlu tahu, biasanya ada biaya adminnya, dan biaya adminnya tuh 2,5 ya kan. Jadi kalau kalian mungkin di sini ada 2,5 ya kan, dulu 2,5. Dan ada minimum pembeliannya gitu. Jadi ada 10.000 gitu. 10.000 nih, ingat 10.000. Terusan kalian keuntungan per hari cuma 1 rupiah tadi, 1 rupiah gitu kan. 1,3 rupiah lah gitu kan. Terusan ada komisi penjualan misal 2.500 itu.
Jadi logikanya aja gitu. Kalian butuh 2.500 hari gitu kan. Hari kerja ya kan. Untuk kalian minimal kalau kalian jual itu 10.000-nya balik ke kalian utuh gitu. Makanya gitu, minimum pembelian 10.000 gitu. Tapi pakai otak ya kan. Sehingga gitu. Ya kalian pikir-pikir sendiri lah ya. Untuk setidaknya nggak rugi fee admin lah gitu kan. BEP lah BEP. Kayak gitu. Nah, makanya ada auto debit gitu kan. Yang menurutku cukup jenius di mana mesti gitu. Yang namanya konsistensi itu susah ya kan. Kalian mungkin lupa dan segala macam gitu. Dengan auto debit ini kalian dipaksa untuk menabung ya, bukan dipaksa juga sih bahasanya. Ya ibaratnya kayak gitu, dipaksa untuk menabung supaya nanti di hari tua nggak sengsara lah, ibaratnya kayak gitu ya. Menurutku cukup jenius dari Bibit. Ingat, ini bukan untuk kalian gitu kan. Ini bukan untuk Bibit sendiri, sorry. Ya Bibit mah kalau kalian nggak nabung mah kalian ada orang lain yang mau nabung gitu kan. Nah, jadi gitu. Ini untuk kalian lagi di masa yang tua gitu. 1 juta, ya ibaratnya kayak gini ya kan. Mungkin kalian kalau kerja di sampai akumulasi per tahun 1 juta, per hari per bulan 1 juta gitu. Dan mungkin kalau dikalikan 30 tahun gitu. Nah, kayak gitu kan. Wih, pasti dapatnya banyak gitu. Walaupun nggak sebanyak kalian nabung 2,75 M gitu. Kayak gitu. Dan di sini saya nggak nabung, jujur-jujuran aja gitu. Karena ya tadi karena aku ngelihatnya itu per hari ya kan, bukan per bulan ya kan, ataupun per tahun. Kenapa? Karena kita hidup itu per hari ya kan. Hari ini dapat berapa gitu, per bulan dapat berapa gitu kan, bukan per tahun aku dapat berapa gitu. Ya, jadi karena kita tiap hari hidup, tiap hari butuh makan ya, jadi kalau aku ngelihatnya ya jujur aja tiap hari ya kan. So ya lanjut aja, ada obligasi, kita buka-bukaan aja. Ini sama gitu kan, ada bond index, total AUM, bla bla bla, ini sama semua gitu kan. Dan keterangannya juga sama. Di sini gitu. Oke, kok lebih tinggi 3% gitu kan. Lebih tinggi 3% dari yang pasar uang gitu. Lebih tinggi ini. Nah, perlu yang kalian ketahui di sini minimum pembelian adalah 1 juta gitu. Lebih gede 100 kali lipat kayaknya. 100 kali lipat dari yang pasar uang. Itu yang pertama ya kan. Jadi nggak semua orang kayaknya bisa beli gitu. Ya aku yakin kalian bisa belilah kalau 1 jutaan gitu. Tapi gitu. Yang perlu kalian ketahui adalah di sini bond index ini dia bisa merugi gitu. Jadi aset investasi kalian gitu. Kalau misalkan tulisannya 1 juta gitu, besok mungkin kalian bisa turun gitu jadi 999.000 gitu. 900.000, 998.000 atau turun lah ibaratnya, turun ya kan. Sesuai dengan indeksnya, indeks saham atau bonds gitu kan, atau hutang gitu. Ini dipengaruhi oleh banyak gitu, mungkin kita bisa bahas besok tuh kan. Nah, jadi itu 1 juta gitu. Besok tuh bisa turun tuh nilai valuasi kalian. Jadi 1 juta mungkin jadi 998.000 atau 995.000, 990.000 gitu kan. Nah, tapi berbeda dengan pasar uang gitu. Pasar uang kalian 1 juta gitu. 1 juta ini nggak bisa rugi gitu. Dan 1 juta ini gitu. Ini ya, ini minusnya lagi. Ingat ya, namanya dikelola oleh manajer investasi gitu. Dia nggak bisa selalu ngasih ke kalian gitu. Mungkin ngasih ke kalian pas untung doang gitu. Dan juga bond ini juga sama gitu. Kalau pas naik doang kalian bisa dibagi returnnya gitu. Nah, jadi itu maksudnya gimana? Jadi kayak tadi kan kita ngomong pasar uang ya. Kita kembali lagi ke pasar uang dan bond index ini. Bond index ini bisa rugi, tapi memang menawarkan ya semakin gede resikonya, semakin keuntungannya semakin gede lah ibaratnya kayak gitu ya. Itu sudah wajar di dalam di namanya investasi ya. Dan ini memang buka-bukaan aja. Jadi pasar uang tadi per hari Rp1 misal 10.000 ya. Dan memang gitu, nggak tiap hari kita bisa dapat gitu. Walaupun idealnya tiap hari dapat gitu. Jadi maksudnya seharusnya hari ini dapat Rp1 gitu kan. Tapi realitanya kita nggak dapat gitu. Dan mungkin kalian mungkin ngomong besok mungkin didobel gitu. Enggak, besok tuh ya tetap aja Rp1 satu gitu kan. Besoknya kalau 10.000 ya Rp1 gitu. Dan besoknya lagi ya 10.000 ya Rp1 gitu. Kayak gitu, dan nggak melulu dapat ya kan. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, lalu untuk saham gitu. Tadi saham kita bahas itu. Saham ada total return dia di saham volatil gitu. Nah, apakah kayak gini ya, ada returnnya minus juga, jadi kalian hati-hati. Dan aku yakin kalian juga, ini bukan untuk mengejek dan segala macam ya, ini untuk pure edukasi aja. Nah, di sini gitu, apakah kalau kalian nabung saham sendiri jawabannya lebih menguntungkan gitu kan? Enggak, salah.
Kalau bibit ini tutup gimana gitu kan, bibit ini tutup gimana gitu kan. Nah kalau bibit tutup itu dana itu aman ya kan, kenapa gitu, karena gitu itu disimpan di dalam bank kustodian gitu. Nanti bank kustodian kalian baca sendiri, itu adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek lah ibaratnya ya kan. Itu aman lah. Nah, terus dana deposit kamu gimana gitu kan? Dana deposit kalian gimana? Nah, untuk bagi kalian yang nggak tahu, ini semua dana investasi mau saham itu kalian akan dapat dana rekening gitu kan. RDN lah ibaratnya, rekening dana nasabah itu langsung ke link ke ya ibaratnya ke rekening kalian gitu. Jadi kalian bisa ngecek langsung secara bener-bener real gitu. Nah, contoh gitu kalau kalian buka di Dana Mandiri gitu, Mandiri Sekuritas gitu ya, nanti akan ngelink ke kalian bisa ngecek e-banking kalian juga gitu. Dan itu bener-bener aman lah, kalian bisa tarik kayak normal-normalnya aja gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus apakah gitu? Apakah kalian nabung di saham dengan nabung di pasar uang ini lebih oke gitu? Nah, jelas kalian harus tahu dulu kalau di saham gitu yang dianjurkan dalam investasi itu adalah RQ45 dan perbankan gitu. Jadi kayak Bank Mandiri, Bank BRI, BNI itu kan. Itu disarankan untuk diinvestasikan di situ gitu. Kenapa? Karena lebih stabil ya kan. Bank 10 tahun ke depan ya pasti tetap butuh bank lah. 100 tahun ke depan ya tetap ada banknya ya kan. Maksudnya tetap kita butuh bank lah kayak gitu kan. Nah, karena duit is the key gitu kan. Masa nggak ada yang mau nabung gitu di 10 tahun, 100 tahun ke depan gitu. Nah, dipikirkan kayak gitu kan. Tapi ingat, namanya saham bisa naik turun gitu kan. Aset kalian mungkin bisa naik berkali-kali lipat, bisa turun berkali-kali lipat gitu. Nah, oke, aku mau nabung di saham 50 gitu kan. Ya ibaratnya judi lah. Ingat, saham yang di harga 50 tuh memang sulit untuk naik ya. Memang menawarkan keuntungan tinggi, ibaratnya naik dari 50 ke 51 tuh kalian udah sekitar 2% ya, sekitar 2%. And it's wild gitu. 2% dalam sehari kalian dari 50 ke 51 besok ke 52 itu udah cuan luber-luber lah ibaratnya ya kan. Tapi sadly kita ngomong realitanya aja gitu. Ya mana ada saham yang dari 50 ya ada sih, tapi kecil banget kan. Dari 50 naik ke 51 gitu. Yang namanya kalau udah turun ke 50, udah tidur di 50 gitu. Itu cukup sulit untuk naik lagi gitu kan. Dan memang di bibit ini itu persiapan untuk dana kalian di masa depan yang udah jauh banget di masa depan lah. Sekitar mungkin 10-15 tahun lagi gitu. Dimana ya memang keuntungan yang ditawarkan sedikit gitu karena resikonya juga rendah gitu, dikelola oleh orang lain gitu, bukan kalian ngelola sendiri ya kan, kayak gitu. Dan apakah ini worth it untuk dilakukan gitu, untuk kita lakukan ini? Nah, ini aku ngomong realitanya menurutku sendiri gitu. Kalau kalian nggak punya waktu, nah ini kita ngomong kalau semakin semuanya kalau udah di level ini biasanya kemungkinan ya kan, kita ngomong kemungkinan. Kalau kita nggak punya waktu untuk belajar itu, kita nggak punya waktu untuk ngelola dana sendiri, kita nggak punya waktu untuk ya ibaratnya ngeliatin semua yang saya sebutin yang dulu-dulu itu perlu kalian nge-manage itu kan, ngeliat timingnya, ngeliat apanya gitu. Kalau kalian sibuk gitu kan, mungkin kerja udah sibuk, pulang udah capek ngurusin segala macamnya gitu. Lebih enak kalau pakai yang pasar uang ini, bibit ini. Udah dikelola gitu, dapat duit gitu kan, passive income, walaupun nggak seberapa gitu kan. Dan mungkin itu gitu. Mungkin kalau kalian bisa menambahkan kayak gini, mungkin silahkan tambahkan di kolom komentar dan mungkin itu makasih.